Masih berada di sisi atas bersama dengan Kagendra yang kali ini akan ragu untuk keluar karena Joel sudah mengendalikan dalam zona dan zonanya bergerak ke arah Sriwijaya Esports pada akhirnya. Ya, ini zonanya akan bergerak ke arah Sriwijaya Esports. Gue suka banget the way mereka tumbangin dulu Costa Cafe dengan utilities, baru mereka ambil box dan juga mobil. Tapi kita lihat kali ini, point udah akan pecah kembali. Di mana Kagendra akan coba memutar dua tim sekaligus. Akan masuk ke arah Sriwijaya. Joel tertinggal di arah belakang, Gardu juga kali ini menyusul. Lihat bagaimana Kagendra ikut campur dari fight antara tim Lynch dan juga Sriwijaya. 3 player Sriwijaya masih tersisa. Akan coba untuk menahan diri terlebih dahulu. Kiting dilakukan tim Lynch. Kali ini akan mengubah targeting mereka. Mereka akan mundur terlebih dahulu. Coba untuk memberikan pressure terhadap tim Kagendra kali ini. Kagendra dalam kondisi yang cukup sulit. Di mana? Udah ada glue melter. Bahkan beberapa glue wall sudah mulai hilang. Mengambil area bawah patahan. Sehingga menjadi blind spot untuk tim Lynch. Dan kali ini Kagendra targetingnya akan berubah kembali. Karena tim Sriwijaya Lynch akan coba mempressure. Karena dua sekaligus tim yang ada di bawahnya. Ada flash blitz yang akan coba dilemparkan. Lynch bergerak ke arah bawah sementara Raf sudah mengambil area jembatan kali ini. Gardu coba untuk keluar. Mini launchpad digunakan. Bergerak juga ke arah sana. Raf akan melakukan duel bersama seorang Gardu King Kodok. Wow, lihat coba dibajuin gardunya melawan 2 orang kali ini masih ada. Satu heal yang bakal coba dirasakan sama seorang Gardu. Tapi nampaknya seorang Obi juga bakal coba diras. Lins tumbang di posisi yang ketiga. 4 lawan 3. Satu orang terjatuh dari Sriwijaya. Sini saya dapetin berhit. Obi tumbang. Gardu coba berdansa di area bawah. Bersama dengan seorang Gons kali ini yang akan terprediksi sama seorang Hiram. Berhasil di take down. Gardu kandas. Kagendra berhasil mendapatkan Booyah. Booyah untuk Kagendra. Harusnya mereka adalah salah satu tim dengan poin kill terbanyaknya 10 eliminasi. Artinya masih tertolong dengan adanya poin kill yang cukup banyak. Mengenal mereka adalah salah satu tim yang sedari early hingga menuju ke arah late game tidak ada hentinya melakukan team fight. Sementara passive game akan terlihat kali ini dengan 5 tim yang tersisa. Bahkan Dewa United Apollo, mereka hanya tinggal menunggu zona bergerak, menunggu peluang yang ada. Spray akan coba dilakukan terhadap tim yang berbeda. MBR harus tereliminasi. Artinya masih ada 4 tim tersisa. Costa Cafe hanya tinggal menunggu di kebun yang mereka miliki. Sementara harusnya advantage ada di tangan Costa Cafe karena mereka punya kebun yang lebih luas. Fokus mereka jelas mau ke arah mana aja. Bahkan resource yang mereka miliki pun harusnya cukup untuk mereka melakukan kontes di arah late game yakin Kodo. Tapi zona ada di tangan Dewa kali ini. Kalau mereka bergerak ke area kanan lebih dulu, harusnya Dewa akan jauh lebih sempurna untuk mengamankan zona yang sudah mulai moving. Dewa mau gak mau harus menahan diri, ternyata Kagendra juga menabrak ke arah Costa Cafe kali ini. Ada pertarungan 4 lawan 4. Terabas cuan. Masuk ke arah seorang Siti Saiban. Orang belakang mencoba untuk Ranger. Tapi Chelsea juga bakal memberikan follow up. Reed berhasil memberikan damage. Namun Chelsea tumbang. Reed juga harus menghilang. Di gap datang memberikan bola bantuan. Rata. Kagendra rata di tangan Costa Cafe. Tapi langsung coba dimaksimalkan sama seorang Kiki dari sisi atas. Dewa menerobos. Memakan semua yang tersisa dari pertarungan yang baru saja terjadi. Adrian akan menutup satu orang terakhir di sana. Juan berhasil dibungkam dan Costa Cafe harus tumbang di posisi yang ketiga. Manipulator satu anggota terakhir Jacob sang penahan kali ini akan menghadapi 4 anggota dari Dewa yang sudah mulai melakukan penetrasi lebih dalam lagi. Gak ada kesempatan untuk Jacob bertahan. Dan ini dia Dewa United Apollo berhasil mendapatkan Yes, itu dia Dewa United Apollo. Jadi ada Kraken juga yang harusnya keluar dari arah luar. Tapi dia masuk lagi mengingat zona yang udah mulai tarik. Dan Chelsea harus jatuh begitu saja. Kita lihat Chelsea apakah masih bisa untuk dilakukan reviving spam. Flash freeze sudah diberikan oleh seorang Gedai dari sisi atas. Koroshi juga akan diberikan. Spray down sudah dilakukan oleh kedua tim yang sepertinya ini tidak akan menguntungkan untuk anak-anak dari Costa Cafe. Gedai masih menahan nafas dari atas. Menunggu momen zona benar-benar menjusut. Lalu perang sepertinya akan terjadi sebentar lagi Skyla. Yes, Gedai masih bisa bertahan. Ada beberapa frag launcher yang coba dilemparkan ke arah seorang Chelsea dan juga seorang Rain di sana.
tujuan bersama dengan seorang Igap coba mengambil angle yang cukup berlawanan dari teman-teman Kraken maupun Lynch kali ini karena mereka tahu ini tidak menguntungkan untuk siapapun yang keluar terlebih dahulu dan menjadi mangsanya. Dan kali ini mini launchpad coba digunakan, super medkit sudah digunakan dan mereka akan terbang untuk menuju zona selanjutnya. Dihujani peluru oleh dua tim sekaligus tidak menjadi keuntungan untuk Costa Cafe kali ini Baby Moon. Oke, itu dia return dari back sudah diberikan oleh Lynch. Sekarang Costa Cafe membuat akhirnya Costa Cafe harus bergeser. Tapi lihat return Adam lagi dan lagi akan dikeluarkan sementara perang antara Kraken dan juga Lynch akan terjadi. Kraken sudah naik ke atas, Rido udah keluar dari arah atas juga dan Gedai masih menahan nafas. Sementara itu satu persatu Umsi harus terjatuh. Begitu juga dengan Kraken yang harusnya tidak mempunyai peluang untuk keluar dari pertahanannya. Igap harus berpulang. 3 player yang tersisa dari Costa membuat keuntungan. Mereka menjaga dari arah luar. Sins harus terjatuh. Gede masih menahan nafas di sana. Dan ini adalah waktunya untuk Costa Cafe mendapatkan buya di game kita yang ketiga. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Costa Cafe. Untuk Dewa United tapi di atas. Ledakan tidak bisa dipungkiri, sangat merepotkan dan somehow Kagendra still survive kali ini. Dewa United memanfaatkan momentum ini dan kita lihat ternyata sayang banget kalah keculik. Ini menjadi sulit untuk Dewa United. Mereka kehilangan membernya dan oh my god, Jack di sana harus kehilangan setengah darahnya. Bagus banget menjadi momentum yang tepat untuk seorang King Adrian. Bergerak ke arah sebelah kanan, dapat kempon. Ini udah bikin anak-anak yang ada di dalam kempon terpaksa harus bergerak ke zona selanjutnya Bung Skyla. Yes, elimination leader kali ini didapatkan oleh seorang Panzi. Dan tentunya Dewa United dengan kehilangan satu orang membuka kesempatan untuk Vesaka maupun Kagendra untuk bisa berhadapan dengan mereka. Ajisman Zona akan segera bergerak kali ini. Kiki nampaknya berhasil untuk di pick off dan membuat kondisi semakin runyam untuk Dewa United yang sedang menjadi kill leader kali ini Ajisman. Ya, sisa 2 player dari Dewa United. Dan kita lihat gimana Vesaka masih lengkap 4 orang. Begitu juga dengan tim manipulator dan juga Kagendra yang kehilangan 1 orang. Oh, Zexia terculik sisa King Adrian aja. Apakah sempat? Apakah sempat untuk Dewa Adrian selamat? Ternyata tidak. Hanya bertukar posisi aja Dewa. Sayang banget Dewa harus puas di peringkat ke-5. Dan sekarang kita lihat gimana peringkat ke-4 juga berhasil di secure. Tapi ternyata sisa Kagendra juga 2 lawan 1 lawan 4. Di sini bakal menjadi momentum ternyata untuk Vesaka. Vesaka Esports bakal menang jumlah otomatis. Membuat mereka mendapatkan buaya yang saat lagi karena Irap juga udah jatuh knockdown. Sisa Dead aja yang gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dead, itu dia buaya untuk Vesaka Esports. Give it up to Vesaka Esports. Berhasil mendapatkan buaya mereka di game kita kali ini. Esport cukup menyulitkan, namun pertukaran terjadi. Teonya tumbang, ada Painted Revenge juga sudah mulai digunakan. Dewa ini tetap akan join ke arah pertempuran. Ya Rubael, lihat bagaimana ada seorang Adrian dengan Valiant Jazz mampu menumbangkan legalan dua tim Mila, Quickton dan juga Vesaka Esport. Ajisman. As I said, ini bakal nguntungin banget untuk tim-tim yang dapat peluang bermain di grounding paling atas yang datang dari arah pick. Sekarang 3 tim tersisa, Costa Cafe dan juga Sriwijaya kali ini bersama dengan Dewa United. 15 poin eliminasi sudah di kantong. Mereka masih punya Steffi, ini penting banget. Steffi-nya Ikal bakal penting banget by the way teman-teman. Nah ini yang gue maksud, banting kanan. Kalau udah sisa 3 tim, banting ke kanan teman-teman. Jangan biarin di sandwich. Costa sekarang menjadi target untuk di sandwich. Tapi Sriwijaya juga dapat pressure untuk di sandwich. Kiki jangan sampai kecolongan karena ada Igap dengan sniper. Oh, Zex kena di sana, damage-nya cukup berat. Bakal diputerin kanan terus. Dan kita lihat gimana Guns dan juga ada Sriwijaya. Kita lihat ternyata terpojokan Costa di grounding yang gak enak. Gardu sekarat banget, hati-hati Gardu. Hati-hati Gardu! Itu dia jatuh knockdown. Masih bisa di cover, tapi
Awas, Gons menjadi orang selanjutnya. Dan juga Gardu. Ternyata gak bisa dibantu. Joel dan juga Gardu Kandas di tangan Costa Cafe. Kita lihat Dewa United versus Costa Cafe. Coba diloncatin. Kasih flag freeze. Maju ke depan sama Igap. Di depan melawan dengan Trogon dan juga SPD. Di jarak dekat itu Igap. Cukup sekarat Kiki dari jauh. Tinggal Kiki saja. Adu tembak siap. Bakal di double pick. Hati-hati Zek. Mundur ke belakang. Ngapain Zek? Sama Ikal. Saya buat jatuh. Satu. Rin. Maju ke dalam bagian. Jatuh Zek jatuh. Sisa Kiki. Costa Cafe. Costa Cafe. Welcome. Another moment to Champion Life. Costa Cafe. Wah, Costa Cafe! Atau Invictus sekaligus. Betul, lihat bagaimana kondisinya kali ini pembagiannya udah cukup sempurna. Robo bakal coba dipegang sama dua tim, atas bawah, kemudian Costa Cafe juga udah mulai dapetin compound bersama dengan Pesaka juga yang bermain di area kanan. Costa Cafe harus segera melakukan clearing terhadap Pesaka, karena kalau enggak mereka yang bakal kewalahan juga. Zona berada di tangan MBR, Zona berada di sisi tengah Robo. Jelas semua tim harus segera memanjat, jelas semua tim harus segera mencari objektif titik zona akhir. Tembakan sudah mulai dibuka sama seorang Virus kali ini. Sisi kiri bakal coba dipegang sama Invictus. Tidak boleh disia-siakan segala kesempatan untuk menembak. MBR berfokus untuk dapetin Buya. Tidak akan melepaskan begitu saja. Pesaka Party berhasil. Langsung coba diterobos. Langsung connect tembakannya Igap. Berhasil coba dijatuhkan begitu saja. Ada Ri yang juga harus terjatuh. Dua orang harus kandas dari Costa Cafe kali ini menyisakan seorang Juan dan juga Chelsea. Tapi lihat pertukaran yang terjadi. David juga harus terjatuh. Dan nampaknya Invictus hadir di momen yang tepat. Meratakan semua yang ada. Diterabas. Selesai. Gagal. Game 7 akan kita mulai. Invictus dan juga MBR kali ini akan berduel di zona akhir embun. My God. Oh my God, gue speechless jujur. Karena itu adalah peluang untuk Costa Cafe mengangkat piala, tapi harus terhenti dengan kita next ke dalam game ke-7, dan tentu saja dua tim ini akan mendapatkan boy antara Invictus dan juga MBR yang tersisa Rehan dan juga satu orang Cibeng yang berada di arah atas. Ini pasti udah akan adu mekanik medkit. Siapa yang kuat, siapa yang cepat dan bisa mendapatkan boyanya. Namun harusnya dari segi jumlah Invictus lebih unggul. Dan ternyata Cibeng berhasil untuk diculik dari arah kejauhan dan membuat akhirnya Invictus bisa mendapatkan boya mereka tuh di game yang ke-6. Dan ini dia Invictus. Gagal Invictus. 5 game main berantakan di game ke-6. Menutup kesempatan untuk Costa Cafe menjadi juara. Invictus kali ini benar-benar menjadi counter untuk Costa Cafe. Masuk ke dalam zona. Igap coba untuk di-take down, berhasil. Kembang dia. Juan menjadi harapan terakhir dari Costa Cafe. 3 lawan 3. Sriwijaya versus Kagendra. Pertarungan El Manuk kali ini akan saling bertemu antara satu sama lain. Sedangkan Juan mau tidak mau harus bersembunyi, mau tidak mau harus menahan nafasnya. Karena kalau sampai Juan terbaca, Juan kelihatan sudah pasti akan dibungkam pada akhirnya, Baby Lee. Yes, akan dibungkam pada akhirnya, tapi lihat pertandingan semakin menegangkan karena hanya tersisa dua tim yang masih terlihat kuat. Karena Costa Cafe hanya tersisa Juan saja. Lihat bagaimana tembakan demi tembakan terdengar, tapi tidak ada korban jiwa. Costa Cafe hanya sendirian. Lihat bagaimana tembakan dari Kagendra kali ini masih coba untuk diberikan terhadap Juan. Hanya sendirian tapi tersisa setengah boy lagi. Sementara OB dan juga kawan-kawan membagi posisi mereka. Hanya dua tim lagi. Akankah Kagendra akan menjadi jawara? Kali ini lihat bagaimana sudah adanya resource yang terbuang ke arah depan. Mas Reza dan juga kawan-kawan berusaha untuk maju ke arah depan. Maksud gue tapi Ira. OB pun tertendang. Mas Reza memberikan perlawanan. Juan sendirian saja. Berhasil menjadi the champion of Free Fire Nusantara Series 2025. Wow! Akhirnya kita menemukan sang jawara Nusantara. Perjuangan mereka
bukti dan membuktikan bahwa mereka pantas menjabat gelar Jawara Nusantara di MMNS 2025 Fall. Tim juara ini meneruskan kisah Sriwijaya Esports menjadi Jawara Nusantara.